Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Yeah, I'm good. Okay, so before we started our lesson, let's pray together. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Are you ready for today's lesson? Ready. So, because this is English class, jadi kita akan terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris. Tapi tidak, ini ya, kakak di sini tidak memaksa kalian untuk harus ngomong Inggris atau enggak, bukan ya? Karena di sini kita berfokusnya pada literasi bahasa Inggris. Yes. Pernah dengar literasi? Literasi kalau di bahasa Indonesia, literasi itu apa? Ada literasi bahasa Indonesia? Kenapa literasi bahasa Indonesia? Sebetulnya yang namanya bahasa itu tidak jauh berbeda. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, mau bahasa apalagi apa materi? Arab. Apalagi bahasa Arab ya. Sebetulnya kalau linguistik itu basicnya sama gitu ya. Nah, tapi yang dibedakannya atau perbedaannya adalah pada kosakatanya saja ya, dari kalau dari structure atau dari sisi kebahasaan itu sebetulnya sama, hanya saja dari bahasa saja ya. Oke, sebelum kita mulai perkenalan terlebih dahulu. Nama kakak Alifia ya. Nah, dan hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris ya. Kalau di sekolah belajar bahasa Inggrisnya materinya apa? Present tense, what else? Present apa? Present perfect, apa lagi? Continuous, apa lagi? Past tense, what else? Future, betul. Apa lagi? Perfect, apa lagi? Nah, kan kalau di bahasa Inggris biasa atau yang dipelajari di sekolah itu kan it's all about grammar. Ya, ada yang kalian bilang yang present, perfect, continuous dan lain sebagainya, itu adalah grammar. Tapi kalau di literasi bahasa Inggris bukan seperti itu. Ya, yang namanya literasi berarti itu kan kemampuan untuk memahami, apalagi menganalisis, mengidentifikasi suatu bacaan. Jadi apakah soalnya akan sesimpel present tense? Tidak. Semua soal yang di LBE itu adalah semuanya berupa teks panjang. Jadi kalau ketemu teks panjang, aduh males banget, apalagi bahasa Inggris ya. Nah, semua itu ada taktiknya, ada strateginya. Ya. Terus kalau misalnya gini, Kak gimana kalau aku tuh nggak terlalu cus nih bahasa Inggrisnya? It's okay, karena semuanya ini adalah menggunakan strategi. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke poin intinya, kita pretest dulu. Coba di scan QR code yang ada di depan dan kerjakan soal pretest. Nah, di scan di mana dalamnya tuh? Ya. Atau di Google, yang di tampilan depan ada gambar kameranya. Nah, ada. Kalau nggak kebaca boleh maju. Dari laptopnya. Yuk, suka nonton ya.
Mana nih yang biasa nih? Klik yang kemarin. Yang sabar, Bobby. Kamu nah. Mami terbiasa coba di from Google yang lain. Your name siapa? Ini kan baru yang masuknya baru dua. Sabar. Nama. Ibu kami kasih kumaha. Terus kasih nama saudara. Antosa. Anu terbiasa mas-scan kode ini 603-143. Sudah masuk iya, Trisda, Ayu, Neng, sama Nurul, sama Nusri. Oh, iya klik lagi. Kakak gini. Sabar ya. Berarti berapa lagi yang belum? 3 lagi ya. Yang sudah masuk tunggu dulu. Satu lagi ya. Yang bawah satu lagi. Silvi, Laili, Nusri, Nurul, Neng, Rahayu, Firda, Maya sudah masuk. Atau bisa kayak dulu? Sama. Sudah? 603-143. Ada 2. Kerjakan sendiri ya. Belum. Oke, kita mulai. Are you ready? Oke. 3, 2, 1. Kerjakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ibu berapa? Ini waktunya. Salah berat kayak begini. Apa Wim? Iya, ayo udah hijau. Peringkat 1. Anjay, aku yang mau. Iya. Tiap orang soal nomornya diacak ya, jadi tidak ada yang sama.
Itu udah benar-benar tuh hijau semua tuh. Tapi itu no cheating ya, no cheating. Berapa harus 2 kali itu salah lagi? Main mah? Belum juga, baru dilihat doang udah heset. For any iya. Neng masih belum ada. Silvi udah berbulan ke Silvi tuh. Yuk, Alvin mau bu ada. Layari, semangat layari. Lari gerak nanti. Jadi udah pada suara tua. Abi pak, kabar gempang. Nurul, ayo Nurul, Nurul. Alamat, benar. Iya, layari masih peringkat 1. Disusul oleh Neng, disusul oleh Nurul, disusul oleh Rahayu. Rizal, ayo Rizal, ngomong Rizal. Aku yakin jawab benar-benar. Iya, Silvi. Wah, Nurul naik jadi peringkat 1. Yang Abi yang menang. Kami ayah gambar naga. Berarti itu boleh. Berarti itu puji yang mana aja nanti keluar lagi soalnya tadi. Bukan malah ada Pak Puyung ya. Redemption itu tuh yang tadi salah jadi dikerjakan lagi. Tenang, ini masih pretest, tenang. Pilih satu. Ini kau pilih. Aku yang nggak ada. Ya sudah berarti itu sesuai. Aku. Pilih satu, kalau ada gambar naga pilih satu yang mana aja pilihnya. Itu udah soal yang tadi salah, kamu boleh kerjakan lagi. Pilih salah. Yang lain kami masih salah, mungkin salah. Sudah, Rizal sudah 1 lagi aja.
gimana kalau misalnya ceritanya tentang pertambangan atau misalnya tentang astronomi? Nah, kan itu adalah sesuatu hal yang mungkin kita tidak familiar ya. Tapi yang namanya literasi bahasa Inggris yang pertama ada yang namanya detailed information. Apa artinya detailed information? Informasi yang detail. Detail itu artinya ada dalam teks. Sudah pasti ada di dalam teks. Jadi kalian tinggal mencari sebetulnya jawabannya tuh ada di situ. Makanya di sini strateginya adalah temukan kata kunci ya atau keywords. Dan teks ini ada yang secara tersurat sudah pasti ada dalam teks, atau ada juga yang berupa sinonim. Sinonim itu apa? Persamaan kata. Persamaan kata. Setelah menemukan kata kunci ya, kemudian temukan kata kunci di dalam teks. Kalau misalnya pertanyaannya tadi, kalau yang berikut tentang apa? Kalau misalnya teknologi, tentang apa tadi? Dampak teknologinya atau apa yang terjadi pada pengguna teknologi ya yang ada di sekolah atau yang ada di rumah gitu ya. Berarti kata kuncinya apa? Teknologinya atau gadgetnya. Ya, temukan kata kunci di dalam teks dan pahami kalimat yang mengandung kata kunci. Nah, di sini bisa jadi yang tadi ada sinonim atau juga memang katanya itu. Contohnya seperti apa? Ini. Ada teks nih ya. Kelihatan? Nih. Satu soal ini ya. Apakah sepanjang ini teksnya? Yes. Tenang. Nah, misalnya ini teksnya segini, ada 2 teks. Terus pertanyaannya adalah ini. What are the harmful effects of air pollution mentioned in the passage? Artinya kalian harus mencari kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Nih pertanyaannya nih. Kata kuncinya dari pertanyaan. What are the harmful effects of air pollution mentioned in the passage? Kata kuncinya apa? Atau ini artinya apa? Mention in the passage artinya apa? Mention di IG artinya apa? Nih, mention di Instagram mention yang disebut ya, atau yang ada dalam teks gitu ya. Berarti kata kuncinya di sini adalah ini. Apa ini? Harmful effects of air pollution. Terus kalian cari di sini kata harmful ada di mana? Kata harmful ada di mana? Nah, kata harmful ada di mana? Caranya adalah bukan dibaca tapi skimming. Tahu skimming? Pakai metode skimming. Skimming itu adalah dicari, bukan dibaca. Bisa membedakan ya. Mana kata harmful? Coba. Huruf H. Kata harmful mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mana? Ada. Ya. Kemudian kalimat setelah ini apa? Substances such as carbon monoxide. Apa lagi? Sulfur dioxide and fine particle. Artinya harmful itu apa? Berbahaya. Tadi sini pertanyaannya nih. Aduh, minimal tahu kosakata
Bukan efek filter. Bukan. Apa efek berbahaya dari polusi udara? Aneh gitu. Ya. Kalau misalnya kita melihat melihat optionnya satu, it reduces the number of trees planted in the city area. Artinya, apakah kalian tahu deh? City atau apa city? City ini, city apa? Kota. Trees apa trees? Kalau ini sekarang lihat deh. Nah, tadi itu kata harmful ada di sini. Apa? Substances such as carbon monoxide, sulfur dioxide, and fine dust particles. Apa yang kalian tahu dari sini? Karbon dioksida, karbon monoksida itu apa? Zat bagus, zat berbahaya. Berarti kan udah ketemu. Ya. Tapi pertanyaannya tentang efeknya. Berarti efek dari gas berbahaya ini. Kemudian teks setelah ini kalimatnya apa? Nih. This is pollen can cause breathing difficulties. Apa artinya? Breathing itu apa? Bernafas. Kalau difficulties artinya yes. Masih meaning of difficulties is suara. Nih, kita pikirkan secara logik ya, secara logika. Kalau misalnya ada gas-gas berbahaya di sini, terus ada kata breathing, berarti bernafasnya gimana? Sulit. Atau jadi sesak nafasnya karena gasnya berbahaya. Terus apa lagi ini? Alergi. Terus apa ini? Happen. Serious health condition. Serius kalau health. Atau health. Ini mah health. Kalau hati-hati. Hati-hati Bu. Kalau itu kesehatan. Jadi apa ini? Serious health condition atau kondisi kesehatan yang serius seperti asma itu bahasa Inggrisnya ini asma, tapi tulisannya ini lung cancer. Lung itu apa? Paru. Kan ini nih permasalahannya adalah polusi udara, gas berbahaya, berdampak pada kesehatan. Berarti yang dampaknya apa? Sistem pernapasan. Ya. Berarti jawabannya apa dong di sini? Asma. Betul. Asma. Bisa. Gampang. Jadi strateginya apa kalau nemu soal seperti ini? Cari kata kuncinya, kemudian cari di teks. Ada nggak jawabannya di teks? Nggak perlu mikir. Yang penting apa? Tahu kata-katanya ya. Apakah kita harus mencari jawabannya selain di teks ini? Tidak. Sebetulnya kalau literasi jawabannya sudah ada sih. Kemudian yang kedua, what is one of the roles of forest mentioned in the passage? Roles of forest. Apa nih? Forest itu apa? Bukan forest. Bukan. Kalau roles apa? Roles itu peran dari
Profesi hutan teh apa? Cari di teks, cari roles of forest mana, cari di mana? Forest areas, paragraf mana? Kedua. Paragraf Paragraf. roles of the forest ada di paragraf kedua. Paragraf pertama apa kedua? Dina mana? Ini ada forest. Yang ada role-nya mana? Yang ada role-nya mana? Di sini. Oh, coba cari forest. Cari kata role. Ada nggak? Nih, assalamualaikum. Ya. Roll itu kan kalau pakai S kan artinya banyak. Kalau kursi chair, kalau kursi banyak chairs. Itu kalau roll berarti peran. Kalau rolls berarti perannya apa katanya? Forest, rolls of forest itu apa di sini? Apa nih? Absorbing carbon. Cek optionnya apakah ada. Nomor 2. Ada deh. Betul. Ada nggak? Bahwa kita harus tahu artinya. Ya minimal tahu sih. Minimal pertanyaannya paham ya. Tuh. Kita lihat di teks itu adalah strategi skimming. Jadi tidak harus membaca keseluruhan. Nah, biasanya kalian itu kelirunya adalah kalau ketemu soal pasti langsung dibaca di KNL gitu. Yang pertama dibaca itu bukan teksnya, tapi ya. Nomor 3. Nomor. Nah, next. Selain itu adalah apa tadi? Detail information. Yang kedua ada namanya adalah making inference. Ini tidak beda jauh ya dengan detail information. Kalau detail information ini sudah pasti secara tersurat ada di teks. Tapi kalau misalnya making inference itu kalian harus pahami dulu soalnya, harus pahami dulu maksud dari pertanyaannya. Oke, makanya di sini pertama tetap dia menentukan apa? Kata kunci. Keywords atau kata kunci. Kata kunci didapatnya dari mana? Pertanyaan di situ. Teks. Habis itu pahami kalimat yang mengandung keyword. Ya, kemudian simpulkan. Gitu. Sesuai dengan pertanyaan. Gitu ya. Itu adalah making an inference. What can biasanya sama ini? What can be inferred about apa? Gitu ya. Misalnya kalau soal yang tadi, apa yang dapat kita ambil dari teks yang polusi udara tadi? Apa berarti? What can be inferred in the text? Nah ini, nomor 1, ada? According to the text, what can be inferred about the role of family in addressing both mental health and obesity? Soalnya adalah what can be inferred. Jadi ini tidak secara langsung jawabannya ada di sana. Kan kalau tadi, kalau ada kata role berarti jawabannya di situ. Kalau ada kata apa di pertanyaan, cari di teks, jawabannya pasti ada di situ. Tapi kalau misalnya what can be inferred, ini harus kita pahami dulu maksudnya. Jadi di sini tidak literal
Generally kata-katanya sama, tapi berbeda kata-kata yang tapi maknanya sama. Sekarang kita cari lagi apa? The role of family. Family itu apa? Keluarga. Cari di teks pertama. Selalu baca kalimat pertama saja di setiap paragraf. Pokoknya sampai kalian nemu maksudnya apa. Coba dibaca. Apa kata-kata yang kalian tahu di sini? Mental health. Apa mental health? Kesehatan mental. Ya. Apalagi teenagers apa? Remaja. Berarti maksudnya apa? Kesehatan mental remaja. Udah intinya itu. Ya. Tidak perlu tahu semuanya. Yang penting tahu intinya. Satu atau dua kata. Terus di sini kalimat pertama di paragraf kedua. Coba baca. Schools have started apa kata-kata yang kalian tahu? Kurikulum, mental health, education, apa lagi? Services, betul. Jadi maknanya apa itu sih? Sekolah, Kurikulum, menyediakan kurikulum, pendidikan, dan counseling services atau menyediakan konseling untuk mental health remaja. Paham teksnya sampai sini? Pertanyaannya kan tadi apa? Family role. Nah, berarti cari kata family. Mana family? Family yes. Mana ada nggak family yes? Ada mana? Berarti di sini peran dari keluarga untuk mental health apa? Kolaborasi. Kolaborasi between school sama families ya, terkait dengan kesehatan mental. Gitu. Ya, karena ini ada dua teks. Sekarang yang kedua. Kalau tadi yang pertama tentang kesehatan mental remaja, kalau yang kedua tentang apa? Another pressing health issue for today's youth is obesity. What is obesity? Obesitas apa? Kelebihan berat. Nah, jadi tadi teks 1 itu tentang kesehatan remaja, teks 2 tentang nyambung nggak? Kenapa? Ternyata kalau obesitas itu atau overweight di kalangan mereka tuh jadi PB, jadi insecure. Bisa kan menyebabkan? Apakah harus dibaca semua? Ya. Nah, sekarang cari lagi apa kata tadi yang kita cari? Family, cari kata family. Family mana? Mana? 1, 2. 2. Families and schools are encourage to
balance, nutrition, and physical activity. Ya, oke. Balance nutrition itu nutrisi betul. Nutrisi seimbang dan juga fisik activity apa? Physical aktivitas fisik. Berarti jawabannya adalah nah, kan tadi peran orang tua atau peran family itu apa? Bekerja sama dengan sekolah untuk apa? Iya, untuk kolaborasi balance nutritionnya sama physical activity. Kemudian kalau di teks 1, nah, family itu sinonimnya apa? Family artinya keluarga. sinonim dari keluarga? Ibu dan ayah, bahasa Inggrisnya apa tuh? Mom and mother. Nah, orang tua itu apa orang tua? Orang tua tuh ada loh bahasa Inggrisnya, namanya parents. Iya, ada parents. Ada. Ini yang dinamakan dengan inference. Jadi kalau yang pertama itu sudah katanya sudah pasti gitu ya, mencari kata di option langsung ada. Tapi kalau making inference ini satu kata bisa jadi sinonimnya yang lain. Ya, jadi kita harus mencari sinonimnya dari family, sinonimnya apa? Parents. Di sini peran dari parents apa? Betul, open apa? Communication with their children. Open communication artinya apa? Membuka komunikasi. Jadi maknanya adalah jadi orang tua itu harus komunikasi terhadap anaknya. Ya, so that warning signs can be noticed earlier. Maksudnya adalah kalau misalnya ada peringatan bisa dideteksi secara dini. Berarti family yang mana guys? Berarti jawabannya yang mana? Maksudnya tadi adalah keluarga itu punya peran penting dalam mencegah dan mengobati. Jangan mentang-mentang ada kata support ya. Jadi betul. Cek option A. Option A, families play an essential role in prevention. Nah, prevention itu artinya apa? Preventif artinya pencegahan. Betul salah? Jawabannya? Kenapa ini jawabannya betul dan beda dengan yang nomor 1? Makanya ini disebut dengan harus memahami atau harus memahami kata lain. Ya. Sekarang kalau misalnya kita cek opsi B, families mainly provide financial support. Finansial itu apa? Finansial itu apa? Memberikan dukungan secara finansial atau secara uang gitu ya untuk medical treatment, benar nggak? Ya, maksudnya apakah dia butuh uang aja sih anaknya? Enggak. In solving these health issues. Involve apa? Involve itu tergabung atau berperan langsung gitu. Family are not directly involved. Keluarga itu tidak langsung
terlibat gitu. Itu salah. Salah. Justru keluarga itu peran yang paling penting. Nomor D, families only become important when the problems are already severed. Ini maksudnya adalah keluarga itu perannya kalau udah terjadi baru ada peran. Kan tidak, justru dari awal sebelum kejadian. Makanya namanya pencegahan nanti adalah prevention. Oke? Any questions so far? Ada pertanyaan? Nah, kemudian ya makanya strategi pengerjaan soal main idea yang pertama adalah menggunakan teknik skimming. Apa skimming tadi? Mencari kata ya, jadi tidak dibaca sesuatu ya. Yang kedua adalah ada main idea atau gagasan besar, biasanya ada pada kalimat pertama atau kalimat terakhir. Di bahasa Indonesia ada ide pokok, pernah dengar? Nah, itu main ide atau ide pokok. Kemudian detail, ini informasi yang lebih rinci yang tadi mencari kata kunci. Dan identifikasi kalimat pada topik ya. Kemudian perhatikan kata kunci. Ada yang masih bingung? Next, yang kedua ada yang namanya finding synonym. Synonym itu apa tadi? Persamaan. Persamaan apa? What is the synonym of big? Sinonimnya apa? Big besar. Kata persamaan kata dari besar adalah Kecil. itu lawan kata. What is the synonym of big? Badau. Kita bahasa Inggrisnya apa? Bisa big. Selain big? Huge. Large. What is the synonym of small? Small itu apa artinya? Small itu artinya kecil. Apa bahasa Inggrisnya kecil selain small? Apa bahasa Inggrisnya kecil? Mini boleh. Apa lagi? Mini boleh. Lagi tiny. Tapi biasanya kalau di sinonim di literasi bahasa Inggris bukan berupa kata sifat yang tadi ya, misalnya cantik atau besar, bukan seperti itu, tapi kata-kata yang memang kadang ada kata sifat, kadang ada kata penghubung, kadang ada kata yang lainnya juga. Contohnya, nih, nomor 3. Ada nomor 3. Paragraph 1 is closing meaning to vulnerable artinya ya udah cari dulu deh katanya di sini vulnerable di text 1. Itu di dalam Di jalan kaki lu paragraf ke Paragraf 1. ini ya. Nih lihat. Vulnerable. Baca dari sini. Many adolescents vulnerable to stress, anxiety, and depression. artinya Depresi. depresi, stres. Itu kecemasan, stres, gitu ya. Nah, berarti di sini vulnerable itu artinya kecemasan, rentan mengalami depresi dan kecemasan. Jadi vulnerable itu artinya rentan atau gampang terkena, gampang terserang gitu ya. Apa kata yang samanya? Option A, stable. What's the meaning of stable? Stable. Good. Secure.
Secure, secure. I'm secure to be here. I feel secure. Aku nggak merasa takut di sini. Berarti aku merasa aman. Aman. What is prone to? Prone to ini adalah artinya rentan. Yang dek confident. Confident banget nih aku teh. I'm standing here, I feel so confident. Saya bahagia, percaya. Percaya diri. How about protective? Yes, Bagus. protect coba artinya protect. Takut dijaga, terjaga. Protektif banget sih. Terlalu overprotective katanya. Terlalu menjaga. Ya, jadi jawabannya adalah next, nomor 4. Nah, kalau sinonim ini mah harus banget, nggak bisa ditawar wayah yawa amut wayahan. Harus tahu artinya. What's the meaning of tackle? In paragraph 2, text 2 in paragraph 2. Tackle. To tackle obesity, families and schools are encouraged to promote balanced nutrition. Nah, untuk bla 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 obesitas, keluarga dan sekolah harus menjaga mencegah obesitas. Keluarga dari sekolah harus bekerja sama, kolaborasi untuk membuat balance nutrition, ya, gizi yang seimbang. Berarti tackle itu artinya apa yang sampingnya? Check option. Delay. What's the meaning of delay? Delay itu keberangkatan pesawat terjadi delay. Hambatan atau menunda. Tapi kalau misalnya aku kayaknya kata-katanya jauh deh, bukan ini ya, berarti bukan itu jawabannya. Ignore. Ignore itu cuek atau tidak peduli. Nomor C, accept. Bukan accept. Accept, You got accepted. Kamu telah diterima. Kalau escape dari berlari atau kabur ya. Berarti jawabannya adalah address. Address itu ada artinya alamat ya. Tapi ada juga maknanya yang lain. Di satu kali itu artinya ada, bisa jadi ada lebih dari satu. Any questions? Gimana? Ada yang masih bingung? Ada yang bertanya? Tidak ada? Next, itu adalah sinonim ya. Kemudian yang ketiga ada purpose of the text. Purpose of the text artinya apa? Tujuan. Jadi nanti pertanyaannya ada apa sih tujuan si penulis ini? Menulis ini untuk apa sih? Yang pertama adalah ada to entertain. Entertain itu apa? Menghibur. Entertainment, artis-artis entertainment itu untuk masih belum move on ya yang kembali tadi. Kemudian ada to explain. Explain itu menjelaskan.
lagi to argue or persuade. Ini adalah untuk mempengaruhi. Misalnya kalimatnya tentang jangan apa ini tentang merokok misalnya. Itu kan bisa jadi mempengaruhi orang untuk tidak merokok misalnya, atau berargumen, lecet saya mah nggak apa-apa, enggak kata saya mah jelek, ya itu adalah to argue. Kalau untuk apa tadi? Mempengaruhi. Kalau misalnya literasi memang tidak banyak penulis yang begitu, apalagi tidak ada ya. Tapi harus bisa menganalisis dan membaca. Ya. Oke. Nah, pemilihan katanya ini. Kalau misalnya ada kata must, get, want, you would better, recommend, or should, ini adalah to persuade, untuk membujuk. Ya, misalnya gini, I recommend you to sleep 8 hours per day. Misalnya, kayaknya aku merekomendasikan kamu, kayaknya kamu teh harus tidur teh yang cukup gitu, 8 jam sehari misalnya gitu. Soalnya jadi gampang sakit atau tidak fokus. Nah, itu teh rekomendasi. Ya. Terus ada lagi once upon a time. Pernah dengar? Kata-kata cerita fiksi. Ya, biasanya once upon a time. Ini artinya pada suatu hari hiduplah seorang apa gitu ya biasanya. Kata-kata fiksi ini adalah to entertain. Terus ada lagi to explain, describe, report, show. Biasanya ini yang teksnya itu berupa teks, bisa jadi fenomena sosial atau memang teksnya itu yang berhubungan dengan yang agak lebih serius pembahasannya. Misalnya tadi kayak air pollution atau teknologi yang gadget atau tentang yang mental health gitu ya. Terus ada lagi ada how to step. Kalau step by step berarti itu kalau di bahasa Inggris namanya apa? Kalau di bahasa Indonesia itu adalah yang ada step by stepnya itu adalah teks, prosedur teks, atau ini adalah tujuannya adalah instruct, untuk memberikan instruksi atau cara. Ya. Oh, ini contohnya. Capek? Masih kuat? Kalau capek, sekarang kita berdiri dulu. Coba berdiri dulu semuanya. Ya, peregangan dulu ya. Peregangan dulu. Nah, sekarang kita main games dulu. Berdua ya. Yang sendirian. Tangannya gini. Mana? Bayi payung. Kalau kakak bilang small, satu gini, satu lagi gini. Kalau satu lagi dua gini. Berarti mana? Kamu ya. Kalau bertiga berarti yang gininya satu, yang gininya dua. Nah, sudah ada yang gini, ada yang satu, ada yang dua ya. Kalau aku bilang small, tangannya mendekat. Jadi kalian nanti ngatur. Tapi jangan tengah. Kalau small gini, yang dekat. Small. Kalau big gini. Nah, yang satu mau dia. Kalau small gini, kalau big gini. Kalau small nih, kalau catch ditangkap. Ya. Nah, berarti yang mau ditangkap kalian menghindar. Iya. Oke, let's get started. Sudah siap?
ya. Terus nanti ada yang nge-reply atau ada yang komen gitu ya. Misalnya gini, tadi udah satu lagi ya, nah ada yang bikin status katanya gini, I recently watched a documentary showing how fast fashion contributes to massive textile waste and water pollution. Apa kata yang kalian tahu? Saya. Pollution, apa pollution? Polusi. Kalau water pollution berarti Air. polusi. Air. Terus apa lagi? Fashion, apa fashion? Pakaian. Yes. Kalau fast fashion itu maksudnya adalah gaya yang berganti-ganti, gaya pakaian yang berganti-ganti ya. Jadi cepat banget, misalnya sekarang trennya warna putih misalnya, nanti ganti lagi trennya jadi burgundy gitu. Nah itu namanya fast fashion ya. Nah terus ada massive textile waste, artinya adalah polusi dari tekstil. Tahu tekstil? Tekstil itu kain, kain ya. Makanya di sini katanya karena fast fashion ini, karena trennya berganti-ganti terus, jadi di pabrik tekstil itu dia produksinya jadi banyak, makanya polusinya juga jadi banyak. Terus di komen lah sama si Soul System, apa katanya komenannya dia? Sound system. Ini komenannya Soul System, apa katanya? Both sides have a role, but brands must start producing fewer. Brands itu apa? Brand itu apa? Merek pakaian misalnya di sini. Must start itu apa? Mulai dengan producing fewer, sedikit. Jadi produksinya lebih sedikit, higher quality items. Quality itu kalau higher tinggi. Jadi produksinya sedikit tapi kualitasnya lebih tinggi. Kemudian kata si Go Green apa nih? Go. Username-nya kayaknya second account ya. Say it louder. So far, I've seen the industry doing the psychological manipulation nowadays. Waduh, apa nih kata yang kalian tahu? As a consumer, I personally started to do overconsumption through the constant new collection. Nah, jadi dia mah ngikutin tren mulu. Ada tren baru, beli. Ada baju baru, beli. Kasih Go Green. Ya. Kata si Overmind apa? As an employee itu karyawan. Jadi dia yang kerja di pabriknya. Ya, I could say that your opinions right. Right itu artinya benar. Ya. But still, consumers aren't innocent either. People chase trends for validation. Jadi orang-orang itu mengikuti tren itu untuk validasi, gitu. Biar kata orang itu kelihatannya tren mulu gitu ya. Itu sesuai gitu, beli bajunya gitu ya. Kemudian kata si Eko apa? Why are you guys not talking about the regulation? Without strict environmental standards, companies will always prioritize profit over sustainability. Kenapa kamu tidak mengikuti regulasi? Ya. Di sini apa? Companies will always prioritize. Apa prioritize? Memprioritaskan profit, keuntungan dibanding sustainability, dibanding dengan keadaan lingkungan. Kata si Tom, satu lagi. Yap. The government itu apa? Government itu apa? Pemerintah.
the government also takes responsibility. Responsibility itu apa? Tanggung jawab. Ya kata si Tontek, iya, cina benar. Seharusnya pemerintah juga punya tanggung jawab. Pertanyaannya adalah, what is the main idea discussed? Apa yang pokok utama yang didiskusikan di sini adalah ya, ide pokoknya apa yang didiskusikan di kolom komen ini apa? Membahas tentang apa tadi? Baju, fashion, lagi polusi, ya tren, betul. Pokok intinya adalah harus, apakah kita harus mengikuti tren? Tidak. Tapi kita bisa tanggung jawab terhadap tren si fashion ini. Tadi sustainability. Jadi jawabannya mana? Oh, nggak kelihatan ya? What is the main idea discussed in the trend? Trend. Gimana? Ya? Kenapa bukan A? Coba baca option A. Apakah ini membahas taktik marketing? Option B. Belum salah. Government itu failure, kegagalan. Apakah membahas kegagalan pemerintah? Yang membahasnya pabrik tekstil. Option C. Sustainable clothing trends. No, karena justru yang tren itu yang tidak sustainable. Ya, option D. Ignorance of pollution. Tadi apa ignore apa tadi? Ignore apa tadi? Ayo yang di sini. Mana ignore? Tadi kalau kata sinonimnya apa ignore? Cuek. Tidak peduli. Ya. Bukan, jadi sebenarnya shared responsibility in fashion sustainability. Oke, ya. Ada pertanyaan? Ini sudah ya tadi pollution sudah, air pollution sudah. Satu lagi terakhir, ada Anida. Anifor. Coba dibaca. Artikel about AI. Pet companions. Talk to you. Hah? Apa kata yang kalian tahu? Drink water. Lagi? Mana? AI. Good. Justru poinnya ada di sini. AI. Tahu AI? Pet apa pet? Kayak gini. Pet is contohnya ya. Pet itu contohnya adalah kucing, anjing, hewan peliharaan. Nah, ternyata di sini ada hewan peliharaan tapi bentuknya AI. Ceritanya. Ya, hewan peliharaan tapi bentuknya AI. Jadi melalui virtual. Tapi dia bisa respon emosi. Apalagi? Talk to you. Bisa ngomong. Katanya ya. And remind you to rest or drink. Iya.
gitu asli. Ternyata AI juga bisa atau di games ya, justru suka ada games yang harus dikasih makan. Talking atau sipo ya, ya gitu ya. Terus kata si Gea cute apa ke ininya komentarnya si Gea Lumicat, ini aplikasi AI-nya namanya Lumicat. Terus kata si Gea ini baru 3 tahun. Ini 3 bulan. It recognizes my tone of voice. Apa artinya? Suara, bisa kenalin suara. Terus bisa cheerful apa? Cheerful messages atau pesan yang menyenangkan. Ya, terus kata si Eko Ella dua animal trade itu apa? Ya, tahu artinya tapi kisah ngomongnya gitu ya. Coba animal trade itu apa? Yang kejahatan pada hewan lah yang semacam itu ya. Ya kan? Jadi dia tuh tidak membahayakan hewan gitu. Soalnya kan hewannya juga virtual ya kan. Kemudian kata si Solo one shot for me exactly what introvert. Nah katanya dia tuh karena dia introvert mendingan hewan peliharaannya AI aja deh. Kata dia ya. Karena apa? Dia nggak usah lihat di sini, nggak usah worry, nggak usah khawatir tentang membersihkan, terus feeding, ngasih makan, lagi atau pokoknya ngeluarin uang untuk hewan. Ini kayak nggak usah beli parap, nggak usah beli, nggak usah membersihkan kandang, ya kan? Itu katanya. Terus kata sini neuro apa ya? Psychological view. Emotional indicators. Jadi memang emosinya ada sebetulnya dapat gitu ya. Tapi blur the line between real and artificial. Blur the line artinya apa? Blur apa artinya blur? Nggak kelihatan antara real sama AI. Real or AI? Real or real or fake gitu ya. Real or artificial. Jadi karena AI jadi kita nggak bisa membedakan ini teh bener nggak sih emotionsnya gitu. Ya. Pertanyaannya adalah according to the text, what potential psychological concern does Miss Neura highlight? Apa kata si Neura tadi? Kata si Neura apa? Blur the line between real or fake. Real or fake. Real or AI sekarang ya. Berarti jawabannya itu. Ayo, yang mana sih? Blur the line artinya nggak bisa membedakan. Apa yang membedakan apa artinya? Bahasa Inggrisnya separate. Jadi ini sebetulnya masih sinonim aja, tapi konteks teksnya berbeda. Ya. Nih, confuse, apa confuse? Bingung. Jadi mereka tuh bingung untuk membedakan mana emosional yang
asli in reality or fake gitu ya. Oke. Nah jadi dari satu teks ini bisa jadi beberapa pertanyaan, bisa jadi beberapa ini ya apa? Bukan apa yang ditanyakannya tentang detailed information atau sinonim atau purpose of the text. Any question? No? No one? Kalau tidak ada berarti it's time to pause. Ya, yang tadi masih yang tadi. Sekarang kita cek lagi. Berarti harus naik nilainya ya. Ya Allah, oke. Oh iya, nih sekarang tadi Rico dulu lihat. Rico and young brother Aldi spend her afternoon cleaning their shared bedroom. Apa artinya? Bedroom, ruangan. Ya, Rico sama Aldi. Rico sama Aldi membersihkan Ruangan. Udah itu paragraf 2. Setelah membersihkan ruangan look terlihat much better, lebih bersih, lebih baik. Terus their mother check their work and smile proudly. Dicek nih sama mamanya, makanya wow bersih banget. Nah berarti di sini poin utamanya atau ide pokoknya adalah the boy jawabannya adalah check and felt proud. Proud itu artinya bangga banget deh membersihkan ruangan. Ternyata kata mamanya bersih banget, bagus banget. Terus yang kedua, nah ini refers to they. They di sini siapa berarti? Mereka itu berarti subjek kata. Rico and good. Nomor 3, satisfied. Oh iya, satisfying. Pernah dengar? Satisfying banget deh lihat ini. Satisfied itu artinya apa? Happy. Jadi satisfied itu kayak senang, happy ngeliatnya. Ya, kalau disappointed kecewa. Kalau angry birds apa? Angry apa? Marah. Kalau nervous dia betul. Kalau lazy malas. You are so lazy. Kamu sangat malas. Nomor 4. Nah ini yang tadi yang digital technology, apa main idenya? Yang ini. In recent years, many students have become increasingly dependent on digital devices. Artinya, students apa? Siswa. Dependent, terlalu bergantung pada gadget. Kan di sini digital devices. Jadi main idenya yang mana dong? Yang ada digital devices-nya yang mana? Yang ada digital devices-nya yang mana? Yang Dibagi 5. Kata si Alia, honestly, I think some K-pop groups are becoming too focused on visuals instead of musical quality. Ada yang suka K-pop? Dan ini pokoknya si Alia itu, perhatikan sini, pertanyaannya adalah whose comment is not relevant, yang tidak relevan, yang gak nyambung ya. Kan ini pertama si Alia ngomonginnya K-pop. Yang Hana, si Hana ini komennya apa? K-pop juga bukan?
Gitu Mawi. Ya video adanya. Bisa pasukan kode. Kemana? Cing lagi. Kemana dia masukkan kode? Ya, masukkan kode atau bisa semuanya masukkan kode? Kodenya ini 09334. 093334. Kalau enggak scan nih. Yang masukkan kode, ini kodenya di atas nih 093334. Nurul, Rizal, Silvi, Yandi, Nusri, Rida sudah masuk. Lagi. Ya Allah, ya Allah. Iya, dua lagi. Lain bukan. Ya Allah, Gusti masuk. Lain. Satu lagi. Siapa? Siapa yang belum? Satu lagi. Hai, Doi. Start. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nganu tadinya? Tadinya mau sana. Yes. Tuh kan? Iya kok. Ayo, fokus. Aduh. Yang di peringkat 1 yang di ingat jawabannya dibaca. Yang di 4. Asik. Krisda peringkat 2. Laili. Wah, Laili good. Iya ngebut ini udah 3. Oh my god. Hai dibaca. Iya satu lagi iya. Dibaca. Oke, Laili sudah. Kalau ada gambar naga berarti itu teh boleh dikerjakan lagi. Nilainya seberapa? Bebas. Kan berarti tadi kamu kan berapa tadi? Tadi mah. Naik berarti bagus. Sudah ya semuanya? Oke. Peringkat 1. Laili dan Silvi. Oke, rata-rata 76. Tadi rata-ratanya mana? 50 ya? Oke, ada beberapa yang masih salah, tapi secara keseluruhan sudah. Oke. So, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita ada belajar apa aja? Caranya gimana? Cari kata kunci.
Memahami itu ya, biasanya katanya diganti tapi maknanya sama. Kalau misalnya yang tipe soal yang ketiga apa? Sinonim itu apa? Yang terakhir tipe soalnya adalah purpose of the text atau tujuan. Oke. Sip ya, hari ini pembelajarannya sampai sini. Terima kasih semuanya sudah bekerja keras hari ini dan ibu apresiasi semua usahanya ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan jangan lupa